Halo Sobat Istok, kita mau bahas news dari atau postingan Mandiri Sekuritas ya. Ini dia melihat potensi BRIS di akhir tahun 2022. Bank Syariah BRIS. Kita lihat naik, pertumbuhan laba 42%, kreditnya juga naik hampir 8%. Nah, kita pairnya ada juga di sini, harganya masih 330. Kita lihat under value atau ternyata atau over value. Jadi kita melihat sekalian bank syariah yang ada di Indonesia. Kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock. Anda bisa melihat saham-saham, semua saham di yang di dalam industri sektornya bank syariah, dan Anda bisa melihat mana yang masih under value. Nah, itu ada 820 saham yang free of charge, bisa Anda akses perbandingan antara harga pasar sahamnya dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, untuk memperdalam ilmunya Benjamin Graham, ada buku e-book summary dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Buku ini bisa diperoleh di Tokopedia, Gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, kita buka aja ya. Oke, seperti ini. Jadi Anda request link aja sama kita, karena nih kita baru on lagi setelah under maintenance mungkin akhir Desember ya, di Google Play Store. Ini cuma bisa di running di mobile Android ya. Oke, kita klik Bendera Indonesia. Nah, kita akan menggunakan fitur Best Selection. Best Selection di sini ini macam-macam ya, ada under value, over value, berdasarkan ranking dari price, dari volume, directionnya dari lowest ke highest gitu. Kita fokus di industrinya, financial ya, industri financial. Kita lihat sektor bank, perbankan. Kita lihat sektornya bank syariah. Ada apa di situ bank syariah? Jadi PNBS, Bank Penin, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BRIS sama bank. BTPS ini BTPN syariahnya ya, BRIS sama bank. Ini syariah semua. Kalau dilihat di sini, bank jelas harganya terlalu mahal, karena nilai wajarnya cuma 120, sekarang harga 1360. BRIS bisa sampai 8 kali lipat. BTPS bisa sampai, nah BTPS nih nggak ada downside-nya nih. Dia upside-nya 80% sampai 2 kali lipat. PNBS bisa sampai 6 tapi ada negatifnya. Nah, BRIS ada downside-nya 25%. Kita lihat satu-satu aja, bank kita nggak usah lihat, BRIS aja kita lihat. BRIS kita lihat laporan keuangan udah Q3, udah yang terakhir ya. Ini kalau kita lihat ya, net current assetnya 248 triliun. Ini relatif sebetulnya nggak ada utang. Kalau kita lihat, tunggu sebentar. Kalau kita lihat 200, oh ada. Dia defisit dia di working capital akan surplus, tapi di neracanya negatif, karena itu kalau total utangnya itu kan sekitar 251 atau 252 ya. Jadi ada defisit sekitar 5 triliun ya. Nah, ini yang menyebabkan gapnya cukup jauh antara nilai wajar tertinggi dan terendah. Nilai wajarnya bisa sampai 10.000. Kita lihat financial ratio-nya ya. Profit marginnya bagus, di atas benchmark 10%. Return on equity-nya juga untuk 9 bulan itu 11,4, bagus. Working capital-nya bagus.
Ini dari segi apa ya? Dari segi number yang ada di laporan keuangan ya. Jadi kalau ingin investigasi lebih lanjut, tentunya Anda harus melakukan studi yang lebih dalam. Di situ Anda bisa coba pelajari buku summary-nya Philip Fisher karena dia gurunya Warren Buffett untuk analisa kualitatif, fundamental tapi yang lebih ke kualitatif. Terus kita lihat lagi ada apa di sini. Oke, kita lihat tadi BRIS ya, BTPS, Bank Tabungan Pensiun Nasional. Kalau kita lihat di sini net current asset 12,3 triliun, utangnya itu kalau dijumlah sekitar 12 ada defisit sedikit lah, sekitar 1,5 triliun lebih lah. Makanya gapnya nggak terlalu jauh di sini. Dia kan closing price-nya 30-30. Coba kalau kita lihat harganya di sini ya. Kita lihat BTPS. BTPS memang lagi posisi downtrend ya. Kalau BRIS, kita lihat BRIS tadi, BRIS juga downtrend, lagi turun terus. Kalau kita lihat lagi PNBS, jadi rata-rata downtrend semuanya nih perbankan syariahnya. Nah ini kalau kita lihat, kita balik lagi ke BTPS ya. BTPS kalau kita lihat lagi, marginnya bagus di atas rata-rata, return on equity-nya juga di atas rata-rata. Laporan keuangan terakhir, working capital-nya juga bagus. Debt to equity-nya dia sudah di zona merah, tapi kan ini perusahaan perbankan. Umumnya perusahaan perbankan memang seperti itu, debt equity-nya pasti tinggi. Nah ini kita dengan easy stock kita bisa lihat tahun lalu seperti apa. Kita mundurin nih di sini. Debt-nya kita mundurin, kita lihat tahun lalu bagaimana dia. Masih punya upside, masih under value. Jadi sebetulnya harganya ini belum bergerak terlalu jauh ya. Jadi ya kalau dibilang saham ini kurang begitu aktif memang. Oke. Sekarang kita lihat lagi terakhir PNBS. PNBS kita kasih growth yang negatif. Nah ini kan gapnya besar ya. PNBS itu cuma 78 ya PNBS. Iya bener cuma 75, harganya rendah kali. Makanya kita kasih proyeksi yang lebih rendah aja nih revenue growth. Tapi kalau Anda mau rubah bisa nih pakai forecast simulator nih, pencet yang sebelah kanan ini. Anda pakai growth-nya 1,5. Lebih tinggi lagi ya kalau nggak salah, tadi ya lebih tinggi. Jadi 493, tadi berapa tuh? Coba saya lupa tadi. PNBS, iya. Malah enggak sih, malah turun dia. Oke. Kalau kita lihat di sini financial ratio-nya, return on equity nggak bagus. Debt to equity-nya lebih tinggi dari 3 bank syariah yang kita sudah bahas. Profit margin bagus. Working capital juga bagus. Cuma ya ada kenapa terjadi minus ini? Karena gini nih, kita lihat ya. Current asetnya 10 triliun, 10,3 triliun. Utang jangka pendek itu dia bisa nutup surplus working capital ya. Tapi kalau digabung total hutang kan 10,7 triliun. Defisitnya kan berarti 400 miliar dia. Makanya di situ free cash flow-nya soalnya negatif tuh. Lihat free cash flow-nya kan minus 156. Ini karena apa? Nah di backend ini ada perhitungan ya, ada perhitungan. Kalau kita lihat secara di display ini, net income-nya 223 miliar. Capex-nya atau capital expenditure hanya 34
miliar. Artinya sebetulnya beban pengembangan atau belanja modal nggak terlalu berat buat perusahaan. Tapi ada perhitungan di back end, ini tidak dimunculkan karena nggak cukup lah screen-nya lah. Itu ada biaya dan pendapatan non operasional yang berasal yang bukan core bisnisnya si emiten ini, sehingga itu mengurangi, makanya free cash flow jadi negatif gitu. Oke. Di sini juga kita return on equity-nya rendah ya, tadi udah kita bahas. Oke. Sekarang kita lihat lagi, kayaknya udah semua ya. Oke, di sini Bank Syariah kita udah bahas, kita jumpa lagi di video berikutnya.